Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala man ittaba'al huda amma ba'd. Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kajian kita di subuh ini sudah sampai kepada surat Al-An'am 141. Ayat ini sebetulnya terkait dengan dalil kewajiban zakatnya, az-zuru' wath-thimar, tanaman dan buah-buahan. Jadi zakat itu macam-macam, selain zakat fitrah ada zakat tanaman dan buah-buahan. Tadi ayatnya antara lain berbunyi itu kulu min samarihi idza asmarah wa atu haqqahu yauma hasadih. Kemudian wala tusrifu ya innallaha la yuhibbul musrifin. Kemudian sabab nuzulnya itu salah satu diantaranya adalah terkait dengan riwayat Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj ini seorang pakar hadis, pakar tafsir dan pakar fikih, termasuk ulama, salah seorang ulama yang tinggal di kota Mekah pada abad ke-8 Hijrah, dan beliau termasuk generasi tabi'it tabi'in. Tabi'it tabi'in itu generasi yang menjadi murid dari generasi tabi'in. Jadi ada 3 periode yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum alladziina yalunahum. Jadi sebaik-baik masa adalah zaman adalah orang yang hidup pada masaku, yaitu pada generasi sahabat. Setelah itu generasi kedua tabi'in, setelah tabi'in tabi'it tabi'in. Ini luar biasa, mereka generasi yang perjuangannya, ya, pengorbanannya, jasanya luar biasa terhadap Islam ya, dan umat Islam. Dan masih murni ya, keislaman mereka itu murni, belum tercampur dengan hal-hal amalan-amalan yang macam-macam itu. Baik, kita perlu tadi mendalami lagi asbabun nuzul terkait dengan sahabat Sabit bin Qais bin Syammas itu Al-Khazraji. Beliau ini salah satu sahabat yang berasal dari suku Khazraj. Dan Khazraj itu ada 2 suku di Madinah itu, Aus dan Khazraj, menjadi cikal bakalnya sahabat Ansor. Jadi Nabi sampai di Madinah mempersaudarakan dua kelompok, yaitu sahabat Ansor dan Muhajirin. Nah, beliau ini termasuk as-sabiqunal awwaluna minal Ansor, generasi pendahulu Islam perintis dari kalangan sahabat Ansor. Beliau ini menjadi latar belakang peristiwa turunnya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, termasuk ini surat Al-An'am 141. Jadi tadi sudah kita dengar ayatnya itu bahwa dia ini seorang yang petani korma ya, dan banyak kebun kormanya itu 500 pohon korma. Kemudian dia menyatakan layak tianna ahadun ya, ahadun at'amtuhu illa at'amtuhu ya, fa at'ama hatta amsa. Kemudian dia mengatakan akan aku beri makan setiap orang yang datang kepadaku dengan kurma ini. Dan benar-benar dibuktikan ucapannya itu, setiap orang yang datang ke rumahnya itu dikasih makan kurma itu sampai amsa. Amsa itu pada waktu sore, dan tidak tersisa satu butir pun samroh ya. Tidak ada satu butir pun yang artinya dibagikan habis. Tetapi lupa bahwa di balik penghasilan yang besar itu ada hak-hak. Tadi wa atu haqqahu yauma hasadih, berikanlah haknya, artinya zakatnya pada saat panen. Jadi zakat buah dan thimar itu zakatnya tidak perlu tunggu setahun. Zakatnya persis ketika panen berikanlah. Lalu ada nisab di kitab-kitab fikih banyak diurai mengenai nisab itu. Kalau Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, itu didasarkan hadis Rasulullah SAW, laisa bi khamsati awsaq ya shadaqatan. Jadi batasannya zakat thimar buah itu adalah 5 wasak.
Kalau Imam Syafi'i menyebut 5 wasak itu, 1 wasak itu 60,5 kali 5 itu ketemunya sekitar 607 ya. Kilo ya. Lebih dari setengah ton. Kalau Imam Abu Hanifah itu 1 wasak 228. Itu kali 5 ketemu 1.140 kilo. Jadi 1 ton lebih itu sudah wajib keluar zakat. Cuma perlu kita pahami di Indonesia ini fikihnya banyak menganut dari ini. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini yang disebut adalah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kemudian ada lagi satu yang kitab yang banyak dijadikan rujukan oleh masyarakat di negeri ini, yaitu yang ditulis Yusuf Al-Qaradawi, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang beberapa hari yang lalu wafat ya. Beliau itu kitabnya namanya kitab Fiqhuz Zakah. Kemudian lagi Fiqhus Sunnah. Kalau Fiqhus Sunnah itu fikih lintas mazhab. Tapi situ juga ada kupasan ada mazhab Itsna Asyari dan Zaidiyah. Dan yang ini tidak disenangi oleh pondok-pondok salaf ya, terutama Bintang 9 tuh, karena dianggap tidak, bahkan dijadikan termasuk kitab yang tidak dijadikan rujukan dalam hal fikih. Tapi kalau ini yang Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini dijadikan, karena apa? Beliau ini fikihnya Sunni, akidahnya Sunni, fikihnya Syafi'i. Segaris dengan mayoritas pondok-pondok pesantren. Sebab di Indonesia ini banyak pondok-pondok tradisional itu fikihnya ke Syafi'i. Tapi kalau Muhammadiyah itu kan mengambil mazhab dari yang sesuai dengan, makanya ada tarjih itu yang rojih, pendapat-pendapat yang rojih ya, itu yang jadi pedoman. Di Nahdliyin beda sedikit dalam istinbat hukum, itu ada Quran, hadis, ijma' qiyas ya, termasuk ijtihad juga. Jadi yang berbeda itu sebetulnya hal-hal yang furu' ya. Jadi fikih ini menyangkut furu'iyah khilafiyah. Kita tidak memperdalam masalah furu', yang penting pokoknya itu. Jadi kembali, itu sahabat Nabi itu termasuk luar biasa. Beliau ini Sabit bin Qais itu pernah menjadi juru bicara Nabi ketika menyambut rombongan dari Bani Tamim. Jadi Nabi mempersilahkan dia untuk berdiri berpidato untuk menyambut kedatangan tamu. Kemudian beliau ini juga menjadi penyebab turunnya beberapa ayat Quran, termasuk ayat ini, ayat 141 dari Salam. Juga ayat itu Luqman, ayat yang wala tamshil ardi maraha ya. Jadi wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi ayat ini isinya, kalau kalian bertemu dengan seorang jangan memalingkan pipi ya, itu tanda sombong. Allah tidak menyukai hamba-hamba Allah yang mukhtal mana mutakabbir, orang yang sombong ya, dan fakhur yang membanggakan diri. Kemudian juga menjadi sababun nuzul dari surat Al-Hujurat ayat 2 itu, yang bunyinya Al-Hujurat itu jadi la tarfa'u, yang bunyinya begini, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahabata a'malukum wa antum la tash'urun. Sabit bin Qais ini suaranya lantang, paling banter kalau berada di Masjid Nabawi. Karena itu dengan turunnya ayat ini, itu artinya wala tarfa'u, jangan kalian angkat suaramu melebihi suara Nabi. Jadi surat Al-Hujurat ini isinya etika, tata cara bergaul dengan Nabi Muhammad SAW ketika beliau sendiri maupun ketika beliau bersama istri-istri yang tinggal di Baitun Nubuwah. Baitul Nubuwah itu ada rumah kenabian. Jadi Nabi Muhammad itu tidak tinggal di istana ya, tapi beliau tinggal di kamar-kamar. Namanya Al-Hujurat. Al-Hujurat itu kamar-kamar yang paling dekat dengan masjid, namanya kamar Aisyah. Di rumah Aisyah lah beliau, termasuk wafatnya di Aisyah, di tempatnya Aisyah. Jadi itu Al-Hujurat namanya. Nah, ini apa? Itu ayatnya, jangan kalian jadi kalau di kalangan waktu itu sahabat-sahabat itu kan ditegur ini, karena kalau mereka berbicara ngomong itu
banter-banteran satu sama lain. Wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'di an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Antahbat mana antahbat itu artinya bisa abtala hasanat, bisa membatalkan semua amal-amal kebajikanmu. Apa yang terjadi? Sahabat bin Qais langsung masuk, lalu dia menangis sejadi-jadinya. Teringat ayat ini. Apa ayat ini? Ayat ini orang yang bersuara keras itu, melebihi suara Nabi itu bisa membatalkan semua amal-amal kebajikannya. Kalau begitu aku ini termasuk yang rugi karena terancam dengan neraka. Dan itu mereka sepertinya tidak merasa. Setelah turun ayat ini lalu berubah sikap ya. Bagaimana sahabat-sahabat itu ketika bertemu Nabi, ya disitulah muncul lalu akhlakul karimah. Jadi ada etika ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ketika beliau sendiri atau ketika beliau bersama istri-istri beliau. Nah, seperti itu. Kemudian mengenai tanaman sedikit. Tanaman ini ada dua ya, ada tanaman keras seperti korma. Korma itu tanaman keras, tanaman tahunan itu ya. Kemudian tanaman tadi ma'rusyat. Ma'rusyat itu yang dikasih anjang supaya bisa merambat seperti kita timun, labu ya. Kemudian ini anggur, ainab. Korma itu ada beberapa istilah yang terkenal dalam fikul dalam istilah dunia fikih. Ada tolaun, korma yang masih jadi betina dan jantan itu mengeluarkan putik sari dan putiknya sudah buka, namanya tolaun. Kemudian setelah itu meningkat menjadi balah. Balah itu pentil kurma yang sudah berbentuk. Makanya istilahnya ablahatin nakhlah. Nakhlah itu pohon kurma atau dalam istilah ilmiahnya dikenal dengan nama Punix dactylifera. Jadi setelah tolaun lalu busrun, kemudian setelah tolaun lalu balah busr. Busr kurma yang sudah keluar buah, sudah menjadi buah tapi masih mentah ya. Kemudian setelah itu abhad itu kurma yang sudah berbuah hampir matang ya. Kemudian am'at itu sudah berubah warna dari warna hijau ke warna kuning namanya ama itu sudah siap dimakan, masuk dalam perut. Kemudian setelah itu rutab artobatin nakhlah, itu artinya buah kurma itu sudah matang di pohon, namanya rutab. Makanya dalam surat Maryam rutaban janiyah, itu kurma yang sudah matang di pohon dan bisa jatuh. Kemudian yang terjatuh ini artinya sudah masak benar, disebut atmarot, artinya sudah berubah menjadi tamar. Tamar itu kurma yang kita saksikan dijual di pasaran ya, itu namanya tamar. Jadi ada 7 tahapan untuk bisa disebut tamar, seperti itu. Jadi tanaman itu ada 2, tanaman keras dan tanaman hortikultura. Hortikultura tanaman-tanaman yang semusim, tanaman maupun buah-buahan, itu ada zakatnya. Jadi zakat ini yang diwajibkan bagi orang-orang yang beragama Islam ya. Tentunya dalam perspektif ilmu fikih masih banyak pendapat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rizki dan waktu. Aqulu ma tasma'una, hadanallahu wa iyyakum, al-'afwu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.